Kak, kita berdua doang, Kak. Oh, belum tahu sih. Ini dadakan juga aku kirim ke grup kelas. Kali ada yang mau ikutan kan? Tungguin bentar ya, Aris ya. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku kedengaran nggak? Jelas nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Kedengeran. Ya, oke. Yang pertama ini apa? Kimia organik. Jadi kita tuh materinya kok beda ya? Kalau di kelas aku kan dosennya Bu Ika. Bu Ika itu ngajari itu tentang gugus karbonil. Benar nggak? Kalau 2A gimana? Aku nggak tahu kok, aku dikasihnya itu sama Bu Mega. Harusnya walaupun beda dosen, tapi kan materinya harusnya sama ya. Kalau yang lain gimana? Sama nggak? Yang kelasnya ada yang kelas pagi nggak? Oh, nggak ada ya. Sarah Permata. Regulernya sama nggak, Bu? Kenapa nih? Regulernya sama. Oh, saya belum jalan ya. Ya udah nanti kalau udah di rumah saya. Yang boleh minggir dulu, aku mau pakai headset dulu, mau pakai headset buat belajar. Oh iya, iya. Boleh nggak? Lagi naik Grab. Jadi nih beda nih. Kalau yang Bu Mega itu rek 1, kalau yang kita itu rek 2. Cuman Reguler beda, Bu. Soalnya sedangkan yang kita aja nggak bisa pindah-pindah kelas ke reguler satu. Jadi emang materinya beda, nggak bisa digabung. oh iya ya. Iya, kata Sekre juga gitu kan, beda materi. Oh gitu. Jadi kalau aku lihat dari materinya, ini tuh tentang alkohol. Kata nama alkohol, aldehid, ya, Rizka ya. Terus ada alida di sini. Cuman kalau yang kita itu kan udah
kimia organik 2 ya. Jadi rada beda sih emang nih. Kalau yang bawah nih, ini kan kelas kita nih. Oksidasi dari aldehid, ya kan? Udah pertama perkenalan karbonil, yang kedua itu udah langsung sintesa aldehid, udah senyawa karbonil, udah oksidasi reduksi. Jadi bisa dibilang materi Rek 1 itu masih kayak pengenalan tata nama. Kayak masih alkohol itu apa, tata nama penamaannya itu apa, aldehid. Jadi kayak masih kimia organik 1 menurut aku. Nggak apa lah ya. Ini buat kita juga karena ini kan walaupun kita udah beda, tetap yang namanya ini dasar basic itu akan terus senantiasa dibawa. Artinya walaupun kita udah kimia organik 2, tetap pembahasan di kimia organik 1 itu akan tetap berkembang. Artinya tetap kayak masih ada juga, masih terusan akan ada terus gitu. Yaudah kita mulai aja ya. Yang pertama itu di sini ada tentukan nama struktur di bawah ini. Jadi ada struktur atau senyawa, kita suruh ngasih nama. Nih. Oke. Nah, kalau yang pertama itu udah. Jadi kalau yang pertama ini kan dia itu gugus yang kita lihat itu OH, gugus hidroksil. Gugus hidroksil ini udah ciri khas banget punyanya si alkohol. Jadi kalau ada OH ini pasti akhirannya itu ada akhiran ol. Tinggal kita lihat aja. Jadi kalau misalnya ada struktur di belakangnya OH, itu dia pasti alkohol. Ya. Sorry ya kalau suaranya berisik. Ini bocah-bocah belum pada tidur. Spotlight. Oke. Di sini ya. Yang pertama itu ada CH3, CH2, CH2OH. Ini yang kata kuncinya ini, OH-nya. Di mana OH itu menandakan gugus alkohol. Kalau gugus alkohol itu namanya gugus hidroksil. Jadi kalau kita urai lagi, CH3 itu C itu kan tangannya 4 ya. Sini mengikat 3 hidrogen, satu lagi mengikat C-nya. Sama, ini tangannya ada 4 semua, ya kan? Yang ini juga, yang terakhir ini ada gugus OH-nya. Di mana OH ini berarti dia akhirannya ol. Terus, yang pertama itu kita harus tahu penomoran C-nya. Dia itu C nomor 1 itu di mana? Kanan atau kirinya? Kalau kita lihat di sini kan C-nya ada 3 ya. C yang nomor 1-nya itu yang mana? Yang nomor 1-nya itu adalah kita hitung yang menempel dari OH-nya. Sebentar ya, berisik. Nah, jadi pertama itu kita nomor 1-nya itu dari sebelah kanan. Kenapa dari sebelah kanan? Di sini C nomor 1, ini C nomor 2, ini C nomor 3. Kenapa? Karena yang paling nempel dengan OH atau C yang mengikat OH-nya itu selalu nomor 1. Makanya kita hitung nomor 1-nya dari kanan. Penamaannya bagaimana jadinya? Penamaannya karena dia ini alkohol, C-nya itu jumlahnya ada 3. 1, 2, 3. Kalau 1 itu namanya metana.
2 etana, 3 propana. Itu harus kita udah hafal, 1 sampai 10 minimal ya. Jadi metana, etana, propana, butana, 5 itu pentana, heksana, heptana, oktana, 9 itu 9 apa ya? Nah, 9, 10, makanya itu harus kita udah hafal. Terus yang ini kan karena ini masih simple 3, maka dia propana. Awalnya namanya propana, ya. Karena dia ada alkohol, maka ditambahin akhirannya ol. Jadi propanol. Ini udah jelas ya, berarti nomor 1. Terus selanjutnya yang B. Yang B itu sama, di sini ada gugus gugus alkohol, dan di sini ada gugus namanya rangkap. Kalau gugus rangkap ini namanya alkena. Gugus rangkap itu alkena ya. Dimana alkena itu penamaan dari alkana. Nah, kan kita berarti kayak flashback lagi nih ke kimia organik 1. Alkana, alkena, alkuna. Kalau alkana itu dia namanya rangkap 1. Kalau alkena dia rangkap 2. Yang mana sih yang rangkap-rangkap itu? Nih, ini namanya rangkap. Itu rangkap 2. Namanya alkena. Kalau rangkap 1 kayak gini nih, garis 1. Ini garis 1 ini namanya alkana. Ini rangkap 2 namanya alkena, pakai E. Ada yang rangkap 3 namanya alkuna. Terus, ini ada senyawa kayak gini, kita disuruh kasih nama. Nah, yang pertama kita lihat dia di situ ada ini, namanya gugus hidroksil. Gugus hidroksil miliknya alkohol. Berarti akhirannya juga ol. Terus di sini juga ada garis 2, berarti dia ada enanya. Bukan ana tapi ena. Terus yang pertama biasa ya, kalau ada senyawa kita tentuin dulu rantai utamanya apa. Rantai utama adalah rantai yang terpanjang, C-nya. Kalau kita lihat di sini, rantai yang terpanjang ini adalah C yang selurusan ini aja, karena dia nggak ada cabangnya kan. Cabangnya yang di sini. Kalau misalnya kita coba-coba ya, rantai terpanjangnya mana, gitu kan. Bisa begini. Tapi ini nggak mungkin, karena C-nya cuma 2. Terus kalau begini, C-nya ada 4. Berarti kemungkinan adalah yang ini. Berarti rantai utamanya ada gugus OH-nya ikut, gugus alkenanya juga ikut. Berarti dia rantai utamanya yang ini. Kenapa kita bedain rantai utama sama rantai cabang? Karena kalau rantai utama itu penamaan untuk yang belakangnya. Kan penamaan itu ada namanya suffix, ada namanya rantai utama, ada namanya rantai cabang. Kalau rantai cabang itu namanya substituen. Rada jelimet ya, cuman ya emang begitu apa adanya. Nanti kalau misalnya kita mempelajari secara utuh puzzle-puzzle kayak substituen, rantai utama, rantai cabang itu pasti ngerti. Karena kan nggak mungkin kita satu pertemuan bahas secara dari dasar gitu kan. Terus setelah kita tahu ini rantai utama, berarti namanya apa yang rantai utamanya? C-nya ada 1. Ingat, C yang berikatan dengan alkohol itu dihitung C nomor 1. 2, 3, 4. Kenapa dia itu nomor 1? Kembali lagi yang tadi. Di mana OH itu dia mengikuti tata nama aturan pengurutan. Nih kalau kita lihat aturan penamaan di sini gugus OH atau gugus alkohol dia menempati prioritas tertinggi dibandingkan dengan si di sini ada alkena. Ini kan ada alkena juga kan. Nah, si alkena ini di bawahnya OH. Artinya yang menjadi rantai utama adalah si alkoholnya. Berdasarkan prioritas tertinggi.
Jadi kalau misalnya kita udah ketemu nih OH-nya paling prioritas, berarti kita dahulukan si alkohol sesuai dengan urutan. Kalau bisa urutan itu kita hafal. Jadi kan memang kita kan nanti ujiannya itu kan udah nggak online lagi kan, memang udah offline. Jadi kita mau nggak mau memang berusaha memahami secara cepat dan secara hafalannya. Beda dengan online. Kalau online kita masih bisa lihat tabel, masih bisa lihat struktur, masih bisa buka Google atau internet. Tapi kalau udah offline itu benar-benar kita ya berjuang sendiri gitu. Kalau nggak ngerti dari dasar, artinya ya itu dia sih nggak bisa sih emang. Beda dengan kayak hafalan. Kalau ini kan kimia itu lebih ke arah pemahaman, gabungan antara pemahaman dan juga hafalan juga. Terus karena ini dia ada 4 itu butana. Karena ada alkohol, jadi dia namanya butanol. Terus dia itu namanya penamaan, yang pertama itu pasti substituennya dulu yang kita sebutin. Substituennya itu apa? Substituen itu rantai cabang. Ini udah jelas banget sih. Jadi rantai cabangnya di sini adalah si metil. Kalau dia itu sebagai rantai cabang berarti ditulis yang pertama. Namanya jadi 1. Kenapa 1? Dia posisinya di C nomor 1. Jadi namanya 1 metil, terus 1, 2, 3. Nomor 3. 1 metil, 3 butenol. 3 ini dia C nomor 3-nya ada rangkap. Terus awalnya butena karena dia rangkap, karena ada ol jadi butenol. 1 ini penamaan dari sini, 1 metil, 3 butena menjadi butenol. Jadi 1 metil, 3 butenol. Terus ada juga kalau penamaan itu di mana si rantai rangkapnya, ikatan rangkapnya sama alkoholnya tuh dipisah. Nih, ada juga yang penamaannya 3 buten, 1 ol. Artinya si alkoholnya itu ada di C nomor 1, walaupun memang selalu ya alkohol itu nomor 1. Karena di sini dia posisinya di atas si alkena ini. Bisa juga penamaannya 1 ol, 3 buten. Ini menandakan bahwa si butennya itu butenanya di nomor 3. Nah, ini perbedaan namanya nomor 1 karena ini ada 2 gugus dalam 1 molekul. Kalau ada 2, 3, ataupun 4, itu artinya kita harus ngikutin si prioritas penamaan. Terus yang ketiga, ini ada senyawa. Senyawa di sini kita cari rantai utamanya dulu. Ini nih rantai utamanya. Kenapa yang ini? Pertama kita coba-coba dulu di mana OH-nya harus ikut. OH-nya nggak boleh lepas, dia harus ikut. Bisa begini, ini cuma dapat 3. Itu ya, pilihan pertama, option pertama. Bisa begini juga, ini sama, ini cuma dapat 3. Tapi ada yang lebih panjang, ternyata begini. Ini jadi dapat 4. 1, 2, 3, 4. Karena dia yang pilihan terpanjang, maka pilihannya yang ini. Ini rantai utama. Terus sisanya bagaimana? Sisanya ini sebagai rantai cabang. Berarti ada 2 metil sebagai rantai cabang, terus ada si gugus alkoholnya sebagai rantai utama. Bagaimana penamaannya? Setelah kita tentuin rantai utamanya ini, kita kasih nomor. C nomor 1 yang mana? C nomor 1 yang selalu berikatan dengan si OH-nya. 1, ini 2, ini 3, ini 4. Terus penamaannya dari yang cabang dulu. Cabangnya ada di sini, berarti C nomor 2. Penamaannya jadi 2, 2. Kenapa diulang? Karena ada 2. Di metil, di ini menunjukkan metilnya ada 2. 2,2
dimetil, dan di sini adalah butanol. Butanol dari rantai utamanya. 1, 2, 3, 4. Butan jadi butanol. Ada juga yang penulisannya kayak gini, butan 1 ol. Artinya gugus alkoholnya ada di C nomor 1. Terus selanjutnya nomor yang D. Di sini ada gugus siklo. Nah, ini ceritanya lumayan panjang. Kemarin yang di Bunia juga aku sempat kebalik antara aromatik, siklik, sama si alisiklik. Jadi siklik itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya homosiklik, ada heterosiklik. Kalau yang homosiklik itu dia itu terdiri dari kayak apa? Bukan campuran, dia hanya kayak siklopropan gitu aja. Tapi kalau yang udah heterosiklik berarti dia udah ada campurannya, kayak ada gini nih. Kayak di sini ada N-nya gitu kan. Di sini ada S-nya. Itu namanya udah heterosiklik gitu. Kalau yang ini masih homosiklik. Terus senyawa ini ada namanya siklo. Nah, ini sebagai rantai cabang. Kenapa sebagai rantai cabang? Karena ada gugus aldehid. Di mana gugus aldehid itu adalah prioritas tertinggi. Kalau kita lihat di tabel yang tadi, gugus aldehid itu punya prioritas di atasnya si alkohol. Berarti dia sebagai rantai utama. Nah, ini sebagai rantai utamanya, dan ini sebagai si substituennya atau rantai cabang. Nah, si rantai utamanya, kita tentuin nomornya. Kita tentuin C-nya nomor 1 yang mana? Nah, C nomor 1 yang ini, karena berikatan dengan si gugus karbonilnya ya. Di sini jatuhnya gugus karbonil. Kalau aldehid itu, dia itu begini. COH. Itu namanya aldehid. Jadi ada gugus karbonil dan juga gugus H-nya di sini. Ini namanya aldehid. Terus selanjutnya udah ditentuin C nomor 1, 2, dan 3. Kalau udah ada 3, sisanya ini sebagai rantai cabang. Kita namain aja langsung, berarti 3. Karena siklonya ini ada 6, ada 6 C, atom C-nya, kita hitungkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi namanya sikloheksana. Kalau dia ada 5, C-nya berarti siklopentana. Jadi tergantung dari si atom C yang mengikat siklonya itu ada berapa. Terus sebagai rantai cabang, dia menjadi alkil. Alkil itu kehilangan 1 hidrogen yang karena dia berikatan dengan si rantai utamanya. Berarti jadi namanya sikloheksil. Posisinya di C nomor 3. Jadi namanya 3 sikloheksil, 1 propanol. 1 ini nggak mesti ditulis sih, tapi bisa aja langsung 3 sikloheksil propanol. Atau 3 sikloheksil 1 propanol. Kenapa propanol? Karena dia aldehid. Kalau penamaan aldehid itu awalnya propana ditambahin al. Jadi C-nya kan ada 1, 2, 3. Propana. Tambahin aldehidnya jadi propanol. Itu di penamaan aldehid. Terus selanjutnya yang nomor E. Ini ada sampai G ya. Yang nomor E ini. Oh, sampai H. Jadi apa? Ini sama sih kayak tadi. Ini ada siklonya juga. Cuman kita menentukan dulu rantai utamanya yang mana. Nah, kalau tadi kan si siklonya sebagai rantai cabang. Kalau ini sebagai rantai utama. Kenapa sebagai rantai utama? Karena dia berikatan dengan si OH. Nggak mungkin kita begini nih. Misalnya nih kita rantai cabangnya ambilnya begini. Itu nggak mungkin. Karena di mana siklo ini dia mempunyai ikatan yang apa? Yang kuat ya bisa dibilang.
Dia itu cincinnya itu nggak bisa pecah. Tiba-tiba kita pecah gitu kan, yang atas nih rantai utamanya nggak mungkin. Jadi dia pasti menjadi satu kesatuan seperti ini, biasanya seperti ini. Gitu. Dan ini sisanya sebagai rantai cabang. Rantai cabangnya ada 2, etana jadi etil. Posisinya di C nomor 4 jadi 4 etil. Penamaannya jadi 4 etil, sikloheksana jadi sikloheksanol. Itu yang E. Terus selanjutnya yang F. Ini rada kecil. Nah, yang F ini, dia itu ada tiga gugus. Sebenarnya bukan gugus sih. 2-nya ikatan, yang satunya itu gugus hidroksi. Dalam satu rantai yang lurus, rantai lurus kayak gini, ya kan? Rantai yang lurus begini, di situ ada nama alkenanya, ada nama alkunanya, ada nama alkoholnya. Terus gimana cara penamaannya? Ya, yang pertama pastinya selalu kita tentuin C nomor 1 yang mana. Ini C nomor 1, ini C nomor 2, C nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, setelah udah kita nomerin, kita lebih gampang penamaannya. Bagaimana penamaannya? Karena dia dalam satu gugus panjang kayak gini ada macem-macem. Nah, itu aku cari di Google juga itu. Di Google itu contohnya boot, ada N, ada all juga gitu kan. Kalau di sini contohnya pen. Karena kenapa C-nya itu ada 5. Jadi dia pentana. Jadi pen kita masukin. Posisi alkunanya itu ada di nomor 2 di sini. Nah, ini yang mana dulu? Yang un dulu apa yang N dulu? Kalau all kan nggak mungkin dia sebagai rantai utama kan. Ini sesuai dengan prioritas penamaan. Yang ini ya, yang atas ya. Balik lagi yang atas. Jadi di atas ini ada tabel prioritas penamaan. Nah, tabel prioritas penamaan ini dia yang menentukan si alkena dulu apa alkuna dulu yang kita tulis di namanya ya. Nih, jadi si alkena itu posisinya lebih tinggi dibandingkan si alkuna. Berarti bisa dibilang ya lebih rendah itu si alkuna. Jadi kalau semakin ke kiri, dia semakin rendah. Semakin ke kanan, dia semakin tinggi. Maka namanya si alkuna duluan. Misalnya. Ini yang F. Terus, setelah kita udah tahu namanya pen, jadi namanya itu pen karena dia pentana. Posisi alkunanya itu nomor 2, un. Posisi nomor 4-nya ini C nomor 4-nya mengikat N. Jadi bacanya pen 2 un 4 N 1 ol. 1 ol ini karena ada gugus alkohol di nomor 1-nya sini. Oke, ini rada aneh sih emang, tapi aku lihat di literasi Google juga gitu sih. Nanti apa kata kuncinya itu ada tiga jenis gugus dalam satu molekul, nanti muncul semua di situ. Terus selanjutnya yang bawahnya ini ada senyawa klorida di sini halida namanya. Kalau kita itu dia rumusnya itu struktur RX itu halida di sini ClBrI FClBrI. Kemudian di sini ada alkohol dan di sini ada namanya gugus eter. Kalau gugus eter itu RCOC atau sini R aksen. Nah, itu namanya eter sini. Eter itu kalau dia posisinya sebagai rantai cabang, dia namanya bukan eter, tapi namanya metoksi. Tergantung C-nya itu jumlahnya berapa. Kalau di sini sebagai rantai cabang C-nya 1, jadi namanya metoksi. Awalnya metana, jadi metoksi. Kalau etana jadi etoksi. Rada ini sih, tapi nanti dipahamin aja ya. Maksudnya kenapa namanya begitu? Karena dia sebagai substituen, bukan rantai utama. Kalau sebagai rantai utama, dia pasti namanya ether. Kayak metil ether atau
metil, etil, eter gitu kan selalu ada eternya. Tapi karena dia sebagai rantai cabang dia namanya metoksi. Di sini kita pertama rantai utamanya dulu. Ini sebagai rantai utama. Ini ya, yang warna pink. Kalau yang Cl ini sebagai apa? Dia berikatan sebagai alkil halida. Ini OH-nya harus apa? Masuk ya, harus masuk juga dia sebagai rantai utama. Karena di mana alkohol itu posisinya tinggi. Terus ada juga ether yang di mana ether ini CH3-nya ini sebelum COR ini kan OR ya. Dia pasti jadi rantai cabang. Jadi namanya metoksi. Nomornya berapa metoksinya? Di sini 1, 2, 3, 4. Jadi 4 metoksi. 4 metoksi. Kemudian ada si alkil halida. Nah, alkil halida itu karena dia itu kloro, sesuai dengan abjad, maka dia diduluin. Jadi 1 kloro, 4 metoksi, butanol. Bisa aja dia itu 2 butanol. Jadi bisa butan 2-ol atau 2 butanol. Jadi penamaan itu semuanya itu ada ada aturannya. Kenapa kloro duluan? Karena dia sesuai dengan abjad. Huruf K sama M duluan K. Jadi kloro. Jadi 1 kloro, 4 metoksi, 2 butanol. Itu yang G. Terus satu lagi yang H ya. Yang H itu terakhir ya. Jadi karena kemarin Rizka ngasih aku cuma 1 gambar, jadi aku pikir bikinnya cuma 1 gambar aja, sisanya kimianya Bu Ika. Nah, kalau yang ini CHO. CHO itu berarti dia si aldehid. Nah, kalau aldehid itu ciri khasnya dia pasti CHO. Bukan OH. Kalau aldehid itu kan rumusnya COH. Dimana kalau dia itu disingkat, dia pasti ada ini. CHO itu ciri khas dari aldehid. Nah, kalau ini halidanya, kalau ini sebagai aldehidnya. Nah, gimana kita nentuin dia itu rantai cabangnya apa? Rantai cabang pasti dia masuknya begini. Karena dia lurus doang. Dan aldehid sama alkohol yang mana yang lebih prioritas? Yang lebih prioritas adalah si aldehid. Lihat di tabel yang tadi, yang di atasnya ada tabel. Nanti ini file aku kirim juga nggak apa-apa. Terus alkohol nomor 2-nya. Tapi di sini kalau kita lihat ada alkil halida. Alkil halida itu lebih prioritas dibandingin si alkohol. Karena dia LX gitu kan. Nah, alkohol itu hidroksinya dia di bawah. Jadi alkohol di sini sebagai namanya substituen atau rantai cabang. 1, kenapa dia nomor 1-nya di aldehid? Karena aldehid posisinya lebih atas dibandingin alkohol. 1, 2, 3, 4. Ini sebagai nomor 1-nya, butanal karena ada 4. Hidroksinya sebagai substituen. Jadi 4 hidroksi. Jadi kalau alkohol sebagai substituen atau rantai cabang namanya bukan ol lagi, tapi namanya hidroksi. Beda ya. Terus 2 kloro karena si Cl-nya ada di C nomor 2. Ini butanol. Oke, ya berarti ini ada yang mau ditanya nggak? Oh, masih masih mencoba menghayati dulu. Kayaknya kalau kimia nggak bisa langsung ini. Kecuali yang udah apa dari dasar gitu ya kayak SMA gitu kan. Kalau SMA kan emang kimianya pelajarannya lebih banyak. Terus dia benar-benar diajarin dari basic per basic gitu, step by step. Kalau SMF kita memang kayak kimia itu kimianya jatuhnya kimia terapan kan. Jadi kayak cuma yang diambil yang berhubungan dengan apa
dengan praktikum kita. Bu, mau nanya Bu, berarti kalau karboksil itu OH ya Bu, yang kita lihat rantainya. Kenapa? Kalau karboksil itu OH ya Bu, yang kita lihat rantai terdekatnya untuk penamaan. Karboksil. Iya Karboksil, Bu. karbonil. Jadi ini baru mau mulai nih kita. Ya, suaranya. Nah, kita mulai di pelajaran Bu Ika. Di mana di Bu Ika itu kita belajar namanya gugus karbonil. Gugus karbonil itu sebenarnya bukan gugus fungsi, tapi dia berupa gugus. Bentar ini ya, Bu. Sebentar. Jadi kita mulai pelajaran Bu Ika. Di mana gugus utama ini yang kita pelajari namanya karbonil. Karbonil itu dia bisa posisinya di atas, kayak gini penulisannya, bisa miring gitu di samping. Itu CO, ini namanya karbonil. Karbonil itu yang baru dikenalin sama Bu Ika kemarin, baru satu pertemuan, itu ada 2. Ada aldehid, ada keton. Tapi sebenarnya ada banyak ya, karena di bawahnya itu ada kayak tabel gitu. Kalau aldehid, gampangnya itu dia pasti di samping CO itu ada H. Kayak gini nih. Ini harus kita hafal, mau nggak mau, suka nggak suka, ridho nggak ridho. Ya emang kalau kita nggak hafal, ketuker-tuker sama teman-temannya gitu kan. Sama sama-sama gugus karbonil lainnya. Ini aldehid COH. Gampangnya itu dia selalu ada si gini nih. Gini dia, COH gitu ya. Itu gampangnya. Tapi penulisan dosen kadang-kadang nggak kayak gitu. Dia penulisannya CHO. Itu kalau senyawa. Misalnya kayak formaldehid, dia pakainya CHO gitu. Itu kan struktur yang paling sederhana dari aldehid. Bisa gini dia, CHO gitu. Ada juga yang COH. Itu sama-sama aldehid. Ini harus dihafal, COH. Kemudian ada yang kedua, diperkenalkan yang kedua namanya keton. Keton itu rumus strukturnya CrCOR. Itu rumus standarnya atau dasarnya. Kayak gini. Ini sebagai R, ini sebagai R aksen. Tapi sama-sama R itu adalah alkil atau ada karbonnya juga. Makanya aku sering COC itu kayak gini. Nah, itu si keton harus dihafal. Karena kalau nggak dihafal nanti diperkenalkan lagi namanya ether, diperkenalkan lagi namanya ester, diperkenalkan lagi namanya karboksilat. Tadi kan pertanyaannya karboksil itu apa? Karboksil itu adalah bisa dibilang derivat atau turunan dari si karbonil ini. Adalah gugus fungsi, yang dimana gugus fungsinya karboksil itu adalah COO. Contohnya asam karboksilat yang gampang. Kalau asam karboksilat itu pasti COH. Entah itu dia namanya kayak
propanoat, karboksilat itu kan pasti namanya ada OAT. OAT-nya itu cirinya pasti karboksilat itu ada OAT. Benzoat